Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asar Channel 19. Oke kawan-kawan, kali ini kita berbagi ini ya, jet pump merek Breakter nih. Jet pump merek Breakter ini kendalanya suaranya nyaring ya kawan-kawan nih. Sorry, sebelumnya belum saya videokan nih bunyinya seperti apa. Jadi kendalanya ini bunyinya nyaring, kemudian tekanan semprotannya itu menurun ya kawan. Jadi saya lihat nih dari kepalanya ini udah mulai kayaknya ada masuk air, jadi oli ini kayaknya bercampur dengan air ya kawan-kawan. Jadi kita coba bongkar ya kawan-kawan. Jadi cara membongkarnya seperti ini, kita sama-sama belajar ya kawan, bukan saya menggurui, tidak. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kita siapkan ganjal kalau bisa kawan-kawan. Ini saya ganjalnya pakai tang aja nih karena seadanya aja, bisa tang bisa kayu. Kita gunakan kunci L ya kawan-kawan. Di kunci L 5 kalau tidak salah ini. Berhubung kunci L nya saya tidak ada, saya menggunakan L bunga, namanya L segi 4. Teman adanya L bunga juga bisa kawan-kawan. Jadi ada 4 baut, ini kita putar, kita buka semua ya 4-4-nya. Kita letakkan dulu ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan punya jet pump seperti ini, kendalanya biasa tekanan semprotannya itu biasa menurun, kemudian suaranya nyaring ya kawan-kawan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau menurut pengalaman saya itu biasanya olinya ya kawan-kawan. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa jet pump ini menggunakan oli ya kawan-kawan. Jadi kita lihat olinya. Kalau menurut saya ini, kalau mau maksimal bagus terawat ini sekitar 5 bulan ya. Pemakaian rutin 5 bulan itu ganti oli. 5 bulan ganti oli kawan-kawan. Cuman kalau tidak rutin, hanya untuk cuci motor seminggu 2 kali, ya mungkin setahun sekali ya cukup kawan. Kita lihat ya, ini kotor sekali kawan. Luar biasa. Ini sudah hampir setahun ya tidak saya ganti oli. Ini kotor sekali. Ini kita lihat bersama-sama ya. Kita lihat olinya luar biasa. Sudah seperti susu ya ini. Kopi susu ini. Jadi atasnya itu kita lepas. Kemudian yang tengah ini tidak bisa dilepas kawan, karena dia terkonek dengan otomatis yang di atas gitu. Saya rasa tidak perlu dibuka, nggak apa-apa. Nah itu, masya Allah ya kawan-kawan ya, ini sudah kental sekali dan warnanya juga sudah bercampur dengan air. Oke, nah ini kita siapkan tempat kawan-kawan, kita tuangkan ya olinya. Kita tuangkan begitu saja kawan-kawan. Biasa kalau dituangkan seperti ini, kelaharnya itu kelahar goterinya itu jatuh kawan-kawan sama cincinnya. Nah itu ada kelahar sama cincinnya itu biasa jatuh. Ini kita bersihkan sekalian. Ini tutorial cara membersihkan apa adanya ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau mau membersihkan sempurna sebenarnya bisa menggunakan pertalite ataupun bensin ya untuk mencucinya pakai kuas, dibersihkan benar-benar. Cuman ini hanya sepintas ya, dengan cara seperti ini juga sudah cukup maksimal ya kawan-kawan. Berhubung oli di tempat saya ini nggak ada ya oli jet pump ini, jadi saya gunakan oli motor yang 4 tak. Kita gunakan oli 4 tak yang paling encer ya kawan-kawan. Ini saya menggunakan oli enduro. Setelah kita kuras, kemudian kita lap ya menggunakan kain yang bersih. Nah oli ini nanti kita masukkan ke sini. Nah ini sebelumnya karena saya tidak menggunakan pertalite,
Ini oli yang baru ini kita masukkan dulu kawan-kawan. Setelah kita masukkan, nah nanti kita putar-putar ya kawan-kawan. Kita putar dari bawah, kemudian kita, ya intinya adalah kotor-kotoran itu kita bersihkan, supaya kotoran yang masih di bawah kelahar tadi itu dia akan keluar ke atas kan kawan. Nah ini kita bersihkan ya. Kalau ini silahkan disesuaikan ya kawan-kawan dengan kondisi catnya masing-masing. Kalau kotornya maksimal ya silahkan dicuci menggunakan pertalite, bisa menggunakan oli yang masih bersih, kemudian dikuras lagi, diisi lagi, dikuras lagi hingga bersih ya kawan-kawan, seperti itu. Nah ini saya putar bagian bawahnya diputar supaya oli-oli yang masih kotor di bawah naik ke atas ya, airnya. Nah setelah semuanya dan olinya menjadi keruh kembali, kemudian kita kuras kembali kawan. Kita kuras kembali. Kalau unit yang saya perbaiki ini satu kali kuras sudah cukup kawan. Dari kuras sudah cukup. Ya airnya sudah ini sekali ya. Sudah terlambat ya kawan-kawan ya hitungannya yang menggantinya. Oke, kita lap menggunakan kain kawan-kawan di yang di sekitar yang kita kuras tadi. Kita lap di sekitarnya itu, kita lap semua. Oke, sudah kita lap semua, sudah bersih ya kawan-kawan. Oke, kalau sudah bersih kita letakkan dulu supaya tidak mereng ya, kita ganjal kawan-kawan. Karena kedudukan breaker ini agak condong ke sebelah kiri ya, karena terganjal dengan kipas belakangnya. Kalau kipas belakangnya dicopot kemungkinan bisa sejajar. Nah cara ngisinya tinggal dituang saja kawan-kawan. Nah tuang aja sampai penuh. Setelah tuang sampai penuh, nah mantap ya, jadi olinya masih jos ya, masih bersih sekali. Kemudian jangan lupa ini kalau di tempat saya sebutnya ini cincin gotri ya nih ya. Cincin gotri. Nah ini lehernya ya, untuk perputarannya ya. Kalau itu enggak dipasang nggak mutar ya kan. Oke, setelah dua alat tadi terpasang, tinggal ditutup kawan-kawan. Tutup. Dia hanya ditekan sedikit saja sih kawan-kawan. Tutup, tekan, kemudian bautnya pasang kembali empat-empatnya kawan-kawan. Mudah sekali kawan-kawan. Tidak perlu ke bengkel ya. Nah ini kepalanya. Nah kepalanya juga kita bersihkan. Nah kalau saya bersihkan menggunakan oli yang bersih saja kawan-kawan, sama alatnya sudah cukup kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mau bersihkan menggunakan pertalite juga bisa, tapi kalau menggunakan pertalite sebisa mungkin jangan mengenai karet-karetnya ya kawan-kawan, supaya tidak longgar. Takutnya karet itu kena pertalite itu akan mengembang ya. Nah seperti itu kawan-kawan, udah bersih ya. Oke, tinggal dipasang. Masih ada ininya ya, sisa-sisa kotoran. Oke, masangnya tinggal disamakan saja kawan-kawan, kan itu nggak akan mungkin tertukar ya. Kalau tertukar dia nggak bisa masuk. Nah tinggal kita baut satu. Nah ini kita agak tekan sedikit ya kawan-kawan. Nah agak kita tekan, set. Nah baru kita putar bautnya nih, baut skrupnya ini. Nah kita putar kembali.
Itu saja sih kawan-kawan, ini tinggal diputar aja empat-empatnya udah gitu. Udah cukup lah. Dia kalau ndak kencang itu nampak ya kawan-kawan, dia olinya kan merembes dari bawah yang kita kunci ini. Kalau memang penguncian L kita itu tidak terik ya. Jadi kalau mau membuktikan bahwa kuncian L kita ini sudah terik, kita lihat di bawahnya saja kawan-kawan. Kalau di bawahnya itu tidak ada rembesan atau netes, nah itu sudah cukup. Oke, sudah terkunci semua ya kawan-kawan. Setelah terkunci semua, kita coba tesnya biasa saja kawan, nggak colokan saja semuanya. Saya rasa kawan-kawan juga paham. Nah, ini sudah kita colokkan. Wah, mantap ya. Jadi sebelumnya nggak seperti ini kan kawan. Jadi pelan gitu ya kawan. Nah, jadi kalau untuk nyuci AC atau nyuci motor itu lumpur nggak lepas gitu. Kalau ini sudah lepas ya. Ini menggunakan selang 25 meter kan kawan. Aslinya sebenarnya cuma 8 meter. Oke kan kawan, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.